Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Nugroho. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Keamanan Sistem Informasi dengan studi kasus nomor 20, yaitu manipulasi review palsu pada platform e-commerce. Dalam simulasi ini saya berperan sebagai tim manajemen keamanan yang melakukan analisis terhadap insiden cyber yang berdampak pada integritas informasi, kepercayaan pelanggan, dan reputasi perusahaan. Oke. Bab 1. Kesan eksekutif. Perusahaan simulasi yang digunakan adalah PT Marketplace Digital Indonesia, yaitu perusahaan e-commerce yang bergerak di bidang penjualan elektronik dan gadget secara online. Perusahaan ini memiliki beberapa aset informasi utama, yaitu database pelanggan, data transaksi, akun penjual, dashboard admin, serta sistem rating dan ulasan pelanggan. Di antara seluruh aset tersebut, sistem review pelanggan menjadi salah satu aset paling kritikal karena sangat memengaruhi keputusan pembelian konsumen dan tingkat kepercayaan pasar. Sebelumnya sebelum insiden terjadi saya akan menunjukkan kondisi normal sistem yang sebelumnya saya sudah membuat website yang akan Pada tahap ini pelanggan dapat memberikan ulasan secara manual dengan memasukkan username, komentar, dan rating. Saya coba masukkan. Rating 4 misalnya. Kita submit. Ketika tombol submit normal review ditekan, sistem menerima satu ulasan valid sebagaimana aktivitas pengguna biasa. Namun di balik proses ini, sistem masih memiliki kelemahan karena belum terdapat validasi input yang kuat dan belum ada pembatasan aktivitas review. Permasalahan utama tuh pada sistem ini tidak adanya sanitasi input terhadap kolom komentar, lemahnya verifikasi akun pengguna, serta belum diterapkannya rate limiting. Kelemahan tersebut memungkinkan penyerang menyisipkan skrip berbahaya dan mengirim ulasan palsu dalam jumlah besar menggunakan akun bot. Dengan demikian, integritas informasi publik dapat dimanipulasi tanpa perlu merusak server secara langsung. Saya akan melakukan demonstrasinya. Selanjutnya, saya akan menjalankan skrip. Skrip ini mensimulasikan aktivitas penyerang eksternal yang menyisipkan payload berbahaya ke sistem review dan mengirim request ulasan sintetis secara berulang. Saya akan masukkan dulu. Saya klik nama attack. Lalu ini payloadnya. Saya klik submit. Saat ini pop-up muncul session stolen by source. Pada tahap ini muncul notifikasi session stolen by stored XSS. Hal ini menunjukkan bahwa payload script yang ditanamkan pada kolom review berhasil dieksekusi oleh browser. Stored XSS ini mensimulasikan kemungkinan pencurian session pengguna atau administrator ketika halaman review dibuka kembali. Kita refresh lagi. Di sini saya akan coba klik yang launch fake review tag
saat review. Setelah pilot berhasil berjalan, sistem mulai menerima lonjakan review palsu dari akun-akun bot dengan rating bintang 5. Dalam beberapa detik, halaman produk dipenuhi ulasan sintetis yang membuat reputasi produk meningkat secara tidak sah. Oke. Ini bot fake-nya ada 7. Itu bintang 5 semua. Oke. Oke, ini di security monitoring ya, saya zoom. Ya, di security monitoringnya. Oke, setelah aktivitas abnormal terjadi, sistem monitoring keamanan menampilkan peringatan suspicious spike detected, yaitu adanya lonjakan review sintetis dari akun bot. Di bawahnya terlihat log aktivitas serangan yang menunjukkan proses injeksi review dan manipulasi rating secara bertahap. Hal ini menandakan bahwa serangan berhasil terdeteksi, namun deteksi masih bersifat reaktif, karena insiden telah berjalan terlebih dahulu. Oke. Nah, ini dampak langsung dari serangan ini terlihat pada rating produk ya, yang meningkat menjadi 4,9 secara tidak wajar. Kenaikan rating tersebut bukan berasal dari pengalaman pelanggan asli, melainkan hasil manipulasi data ulasan. Akibatnya, informasi yang diterima calon pembeli menjadi menyesatkan dan integritas data review terganggu. Selanjutnya kita kembali ke ini. Oke, secara manajerial, insiden ini bukan hanya masalah teknis, tetapi telah menimbulkan dampak bisnis yang signifikan. Pertama, pelanggan dapat mengambil keputusan pembeli berdasarkan informasi yang tidak valid. Kedua, apabila manipulasi ini diketahui publik, tingkat kepercayaan terhadap marketplace akan menurun dan berpotensi mengurangi volume transaksi. Lalu yang ketiga, perusahaan harus menghadapi komplain pelanggan, peningkatan beban customer service, dan potensi refund. Selain itu, terdapat risiko hukum ya, apabila pelanggan merasa dirugikan oleh informasi ulasan yang menyesatkan. Lalu selanjutnya ke bab 3, itu analisis risiko. Berdasarkan analisis risiko, ancaman berasal dari pihak eksternal yang memanfaatkan lemahnya validasi akun, sanitasi input yang buruk, dan tidak adanya pembatasan review otomatis. Kemungkinan terjadinya serangan dinilai tinggi karena eksploitasi dapat dilakukan dengan mudah menggunakan bot. Sementara dampaknya juga tinggi karena menyangkut reputasi digital dan kepercayaan konsumen. Oleh sebab itu, risiko insiden ini dikategorikan high risk. Selanjutnya ke bab 4, analisis kontrol dan keamanan. Oke, dari hasil evaluasi kontrol keamanan, perusahaan belum memiliki kontrol preventif yang cukup untuk mencegah bot review maupun stored XSS. Kontrol detektif memang tersedia melalui security monitoring, namun sifatnya masih mendeteksi ya setelah serangan terjadi. Selain itu, perusahaan juga belum memiliki SOP audit review, kebijakan anti-bot, maupun tim fraud monitoring yang jelas. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan tata kelola keamanan informasi pada level manajemen.
Oke, selanjutnya ini bab 5 yang tadi. Ini bab 6, rekomendasi manajerial. Oke, dan berdasarkan temuan tersebut ya, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat diberikan kepada manajemen. Pertama, yaitu menerapkan sanitasi input dan verifikasi akun pembeli sebelum penggunaan dapat memberikan ulasan. Kedua, menambahkan CAPTCHA, rate limiting, dan flood detection system untuk mencegah aktivitas bot otomatis. Ketiga, membangun monitoring anomaly review secara real time dan audit berkala terhadap sistem rating. Keempat, meningkatkan awareness internal agar keamanan informasi diposisikan sebagai bagian dari perlindungan bisnis jangka panjang. Oke, sebagai kesimpulannya, insiden manipulasi review palsu ini menunjukkan bahwa gangguan terhadap integritas data publik dapat menimbulkan dampak besar terhadap reputasi perusahaan, kepercayaan pelanggan, dan keberlangsungan bisnis. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan penguatan kontrol keamanan, tata kelola yang jelas, serta strategi mitigasi risiko yang berkelanjutan agar insiden serupa tidak terulang kembali. Oke, demikian presentasi saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.